itu langsung kita klik scroll ke bawah ke halaman unduh. Nah, nanti di sini sudah langsung dia disampaikan laporan akan terunduh dalam file Excel dari 6 bagian. Ini sama seperti bagaimana kaitan dengan rapor pendidikan dengan dokumen perencanaan satuan pendidikan dan nanti mengupload dokumen laporan satuan pendidikan. Jadi untuk mengisi dokumen perencanaan satuan pendidikan ini diambil dari download, ya, dari download rapor pendidikan yang sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Selamat datang kembali di channel Peri Irawan Simbolon. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendownload rapor pendidikan tahun 2024 serta cara mengeksplorasinya dan juga kaitannya dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah pada platform Merdeka Mengajar tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang terhormat, kenapa ini kami sampaikan? Karena memang ada yang bertanya bagaimana cara mendownload rapor pendidikan. Seperti biasa, kita langsung saja mengetikkan di form searching Google, yaitu rapor pendidikan. Ya, kita enter dan langsung kita klik yang ini Bapak Ibu, ya, yang rapor pendidikan. Baik, setelah itu Bapak Ibu akan muncullah ini sudah kami kita langsung tadi keluar dulu. Jadi nanti setelah kita klik rapor pendidikan akan muncullah jendela yang seperti ini. Nah, kemudian kita klik di sini langsung masuk sebagai satuan pendidikan pemerintah daerah. Bapak Ibu langsung klik untuk admin bagi kepala sekolah, baru kemudian continue, dan akan muncullah data sekolah Bapak Ibu di sini. Ya, kita lihat di sini SD 088 Panyabungan, alhamdulillah akreditasi A. Kemudian inilah hasilnya, yaitu mulai dari 6 pilar pendidikan, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kemudian iklim satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan iklim pembelajaran. Alhamdulillah sekolah kita mendapat nilai baik semuanya. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat lagi bos kinerja seperti tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu, untuk mendownloadnya bagaimana? Nah, caranya adalah kita langsung bisa mengklik, misalnya untuk kemampuan literasi. Nah, bisa nanti langsung kita ke pelajari akar masalah, dan nanti akan muncul di samping di paling bawah itu ke halaman unduh. Nah, kita ulangi. Bagaimana cara mendownloadnya? Nah, kita klik dulu nanti salah satu dari 6 pilar pendidikan ini, dipelajari akar masalahnya, ya. Kemudian setelah itu langsung kita klik scroll ke bawah ke halaman unduh. Nah, nanti di sini sudah langsung dia disampaikan laporan akan terunduh dalam file Excel dari 6 bagian. Ini sama seperti tahun yang lalu sebenarnya. Baru nanti di sini akan muncul tahun berapa. Di sini ada tahun 2022, 2023, 2024. Ya, Bapak Ibu masih boleh mendownload 2023 atau 2022. Kemudian kita kliklah rapor pendidikan.
Nah, nanti akan langsung terunduh di download Bapak Ibu. Nah, ini dia. Baik Bapak Ibu, di sini nanti ada namanya tahapan perencanaan berbasis data. Ini nanti akan sepelajari rapor pendidikan, kemudian prioritaskan masalah, akar masalah, tentukan kegiatan, membenahi akar masalah, dan masukkan ke rencana kerja tahunan. Nanti Bapak Ibu, di sini rencana kerja tahunan ini akan berhubungan dengan PMM kepala sekolah, karena ada fitur baru di PMM kepala sekolah, yaitu memasukkan rencana, ya, memasukkan rencana. Nah, nanti kita bahas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke rapor pendidikan kita. Kita kembalikan dulu. Tujuannya apa? Untuk melakukan eksplorasi. Karena nanti Kementerian Pendidikan akan melihat, akan ada datanya di kabupaten sekolah kita sudah melakukan eksplorasi atau tidak, atau sampai ke download saja. Nanti sekolah kita akan ketahuan oleh Dinas Pendidikan kita itu sudah melakukan download atau tidak. Nah, jadi bagaimanakah caranya mengeksplorasi? Bapak Ibu tinggal mengklik, misalnya untuk kemampuan literasi. Kita harus bahas satu-satu nanti, itu caranya. Itulah caranya mengeksplorasinya. Kita lihat di sini, apa arti capaian saya? Kita klik. Arti capaian kemampuan literasi Anda adalah, kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik sampai berikutnya. Ini harus kita baca. Jadi maksudnya mengeksplorasi itu adalah kita mempelajari dan membahas dan mendiskusikannya dengan rekan-rekan guru di sekolah. Ya, itu dia. Nah, kita klik. Ini sudah berarti sudah dieksplorasi. Kemudian, apa saja lagi yang dieksplorasi dalam kemampuan literasi ini? Kita klik di sini, pelajari akar masalah. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat apa arti capaian saya. Kita klik. Nah, ini yang tadi. Kemudian, di sini ada sebaran murid. Harus kita klik juga. Bagaimanakah sebaran murid tentang kemampuan literasi? 17% mahir, 77% cakap, 7% mendasar, dan 0% perlu intervensi. Nah, itu dia. Selanjutnya, harus kita eksplorasi juga yang ini. Kompetensi membaca teks informasi detail. Harus kita eksplorasi juga. Kompetensi membaca teks informasi artinya kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasional. Kemampuan bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nilai rata peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasi non-fiksi. Nah, ini dia. Ini juga detailnya bagaimana, harus kita eksplorasi juga. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nilai rata peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi. Nah, ini dia. Kemudian, setelah ini, sumber indikator, kita harus juga eksplorasi yang namanya kualitas pembelajaran. Apa arti capaiannya? Nah, kita lihat juga. Nah, kita pelajari. Apa capaian kualitas pembelajaran Anda? Sampai semuanya kita harus pelajari. Kemudian di bawahnya juga harus kita eksplorasi juga. Metode pembelajarannya bagaimana? Nah, di sini dia akan diterangkan oleh sistem bagaimana hasil kita yang bersumber dari asesmen nasional, kemudian survei lingkungan yang kemarin. Ini hasilnya semuanya Bapak Ibu. Kemudian dukungan psikologis kita lihat. Jadi intinya eksplorasi ini kita semua harus mempelajari semua fitur yang sudah dikeluarkan Kementerian Pendidikan dalam rapor pendidikan ini. Kita harus klik semua dan kita harus pelajari semuanya. Ini nanti kita akan rapatkan dengan para guru-guru tentang kondisi sekolah kita. Tapi ini harus memang betul-betul dieksplorasi. Nggak bisa ini. Kementerian Pendidikan akan tahu betul kalau kita tidak mengeksplorasi ini. Akan muncul nanti datanya di data admin kabupaten. Kemudian ini ya, refleksi perbaikan
pembelajaran oleh guru, kita klik juga capaiannya artinya apa, kemudian detailnya apa, harus kita klik dan harus kita pelajari. Itulah artinya mengeksplorasi. Ini juga kepemimpinan instruksional. Kita lihat di sini, alhamdulillah naik. Selanjutnya visi misi sistem pendidikan. Ini dia naik juga alhamdulillah. Selanjutnya pengolahan kurikulum. Ini juga alhamdulillah naik di tahun ini. Dan harus kita lihat juga diklik di subindikatornya. Harus kita klik semuanya pokoknya. Itulah artinya mengeksplorasi. Nanti kita akan ada nanti room eksplorasi dari Dinas Pendidikan. Baru kemudian kita harus ke ini, cara menginspirasi kemampuan literasi. Kita harus klik lihat latihan mandiri. Kemudian untuk yang kedua juga lihat latihan mandiri. Kita akan diarahkan oleh sistem mana latihan mandiri di PMM yang harus kita pelajari untuk meningkatkan hasil rapor pendidikan kita. Jadi ini juga harus kita pelajari. Caranya kita klik dulu untuk sementara, karena tujuannya adalah untuk melakukan eksplorasi. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa memilih mana pelatihan mandiri yang paling urgent dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu dalam kaitannya dengan hasil rapor pendidikan, kepemimpinan instruksional. Ini harus kita lihat juga pelatihan mandirinya. Itu dia Bu, Bapak Ibu sekalian. Begitulah cara mengeksplorasi daripada hasil rapor pendidikan dalam bidang kemampuan literasi. Begitulah caranya dilakukan dalam setiap pilar pendidikan tersebut. Tadi sudah literasi, kemudian dilakukan lagi untuk kemampuan mengerasi karakter, kemudian iklim satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Itu semua harus diklik. Nanti kita akan masuk ke dalam kelompok yang sudah melakukan eksplorasi. Baik Bapak Ibu, terus bagaimanakah kaitannya dengan PMM yang terbaru untuk kepala sekolah? Kita lihat di sini. Kita langsung buka PMM kepala sekolah. Selanjutnya kita ke pengelolaan kinerja. Ini Bapak Ibu tampilan baru dari pengelolaan kinerja kepala sekolah, yaitu adanya muncul fitur sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Selama ini masih di pejabat penilai kinerja, tidak ada sebagai pegawainya. Cuman Bapak Ibu, ini pun kita lihat belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Karena nanti siogianya akan muncul juga di sini seperti tampilan dari guru, yaitu ada nanti kumpulkan rencana kerja RHK dan juga tugas tambahan yang lain misalnya. Itu dia. Jadi nanti akan muncul RHK kepala sekolah yang kita isi seperti guru layaknya guru-guru. Makanya ini kemarin dipertanyakan juga dalam beberapa diskusi, apakah memang kepala sekolah melakukan RHK? Iya, karena memang kepala sekolah menyusun RHK sama seperti guru. Itu dia. Dan juga di sini tetap kalau sebagai penilai kepala sekolahnya, ini dia, sama dengan yang lama. Cuman Bapak Ibu, yang baru di sini adalah ini, bertambahnya dokumen yang dikumpulkan oleh kepala sekolah. Kalau beberapa hari yang lalu itu cuman ada 2, yaitu dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana kaitan dengan rapor pendidikan dengan dokumen perencanaan satuan pendidikan dan nanti mengupload dokumen laporan satuan pendidikan. Jadi
untuk mengisi dokumen perencanaan satuan pendidikan ini diambil dari download, ya, dari download rapor pendidikan yang sudah kita eksplorasi dan sudah kita buat RKT kita di situ. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menggunakan atau mengeksplorasi atau membuat rencana kerja tahunan pada rapor pendidikan. Baik, kita langsung saja. Bagaimanakah cara membuatnya? Kita lihat di sini hasil download dari rapor pendidikan kita. Ini dia Bapak Ibu rapor pendidikan dari sekolah kami. Ada juga merahnya karena juga yang turun. Laporan pendidikan SD Negeri 088 tahun 2024. Kita lihat Bapak Ibu di sini. Bagaimanakah cara membuat RKT itu, jadi pertanyaannya, yang sinkron dengan apa yang kita upload di dokumen perencanaan satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Sekian saja Bapak Ibu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.